daripada sekedar pikiran saya yang terbatas. Saudara-saudara, bagaimana engkau bersaksi bagi Kristus? Bagaimana engkau membicarakan tentang Kristus kepada orang lain? Aku bertemu dengan dia. Dia yang membuat saya sakit sembuh. Balik kesaksian itu saya. Theology of prosperity. Kalau Tuhan tidak memberikan kekayaan, dia tetap Tuhan tidak. Kalau Tuhan tidak menyembuhkan penyakit, dia tetap Tuhanmu tidak. Kalau Tuhan tidak memberikan kepada engkau segala kelancaran, kemakmuran, engkau tetap menjunjung dia itu Tuhan tidak. Oh saudara-saudara, jikalau orang mengikat Tuhan di dalam konsep yang terbatas, lalu mau tidak mau harus menguji Tuhan dengan keterbatasan itu. Kalau engkau tidak lagi memberikan kekayaan, engkau bukan Tuhan. Pada waktu Krismon tahun 98, begitu banyak orang imannya jatuh, roboh, lalu meninggalkan Tuhan. Saya berjumpa dengan seorang di kapal terbang. Hei, aku pernah mengetahui engkau ikut kebaktian, tapi sudah lama tidak lihat. Sekarang di manakah engkau? Oh, Stephen Tong. Saya tidak akan pergi ke gereja lagi. Kenapa? Aku kecewa. Kecewa terhadap siapa? Pokoknya kecewa. Ada orang yang beri sandungan kepada engkau. Atau orang Kristen yang telah mengkecewakan engkau. Engkau menjadi putus asa. Tidak. Jadi engkau kecewa kenapa? Tak mau ngomong. Kenapa engkau kecewa? Ya, pokoknya kecewa. Kalau sudah istilah pokoknya, tak bisa debat lagi karena sudah pokok. Pokoknya kecewa. Lalu kecewa karena saya harap Tuhan ampuni saya kalau saya menjadi sandungan bagi orang lain. Engkau kecewa sama saya? Oh tidak, saya tidak kecewa sama Stephen Tong. Jadi engkau kecewa kepada saya? Baru dia ngomong. Waktu dia ngomong saya kaget setengah mati. Sampai sekarang masih kaget. Dia ngomong, kecewa kepada Tuhan. Hah? Saya tidak berani pikir kalau manusia berani boleh kecewa kepada Tuhan. Waktu aku kecewa kepada Tuhan. Waktu engkau tetap menerima oksigen dari Tuhan. Kurang ajar kan? Saudara-saudara. Engkau kecewa kepada Tuhan pun tetap menikmati anugerah Tuhan. Kenapa engkau kecewa kepada Tuhan? Saya tanya kenapa? Tuhan berbuat apa bikin engkau kecewa? Tuhan tidak lagi Kau tahu? Buktinya Krismon datang, saya mendadak menjadi miskin. Oh, saya mulai sadar. Dia adalah orang yang mempunyai kepercayaan. Tuhan harus selalu berkati dia, selalu bikin dia kaya, selalu bikin dia lancar, selalu bikin dia sukses, baru Tuhan. Kalau mendadak dia tidak sukses, tidak kaya, tidak lancar, Tuhan itu menjadi bukan Tuhan. Iman dia kepada Tuhan itu menjadi goncang karena dia tidak mau Tuhan yang berubah. Pernahkah Tuhan berubah? Tidak. Pernahkah Tuhan tidak memberi anugerah? Tidak. Tuhan terus memberi anugerah. Tapi pengertian anugerah daripada Tuhan pengertian apa? Pengertian macam apa? Pengertian melalui mental yang seperti mana? Tuhan mesti terus kasih saya sehat. Kalau terus kasih sehat, berarti engkau tidak bisa mati dong. Engkau tidak mungkin sakit, tidak mungkin mati. Adakah orang seperti ini? Kalau ada, saya takut Adam masih ada di dunia. Kalau Adam hari ini datang sudah 6.000, 8.000 tahun. Masuk sini, saya Adam. Kamu semua buyut aku. Kita sambil jabat tangan, sambil lari. Karena tuanya lebih jelek. Stephen Tong baru umur 70, lebih sudah begitu jelek. Kalau saya umur 7.000 tahun, engkau berani lihat saya enggak? Berani enggak? Melihat setan pada waktu siang-siang bolong. Dia langsung kaget, takut, langsung mati. Saudara-saudara. Apakah engkau mau Tuhan memberikan engkau sehat terus sampai 5.000 tahun?
Orang yang percaya Tuhan pasti menyembuhkan. Aku beriman pasti menyembuhkan. Kalau aku beriman pasti kaya. Orang demikian mengerti Tuhan dengan cara mengikat Tuhan di dalam mentalitas yang terjepit. Mentalitas yang terkurung. Lalu bagaimana mereka bisa mengaku Tuhan terus memberikan anugerah? Saudara, jangan heran mendadak Tuhan berkata kamu kanker harus mati. Engkau bilang saya sudah siap. Karena hidup memang sementara. Karena Tuhan tidak seharusnya memberikan setiap orang kesehatan dan habis sampai selama-lamanya. Jangan heran kalau Tuhan mengatakan aku mengizinkan engkau gagal dalam perdagangan. Engkau bilang aku sudah siap. Ada hari matahari benderang. Ada waktu matahari tenggelam. Ada hari siang-siang bolong. Ada hari malam-malam gelap. Meskipun di dalam kesulitan. Ayub berkata, dia menjadikan aku bernyanyi di dalam malam gelap. I will sing to my Lord even though I am facing the very deep dark night. Di dalam malam yang gelap, aku tetap memuji Tuhan. Di dalam kesehatan yang kurang, dia tetap beranugerah. Kalau demikian Tuhan tidak mungkin mengecewakan engkau. Mengapa ada orang menjadi kecewa karena Tuhan? Karena mereka mempunyai konsep teologi Tuhan yang tidak benar. Saya tidak bisa jawab karena kapal terbang sudah mau terbang. Saya doakan engkau, saudara, saya cuma kasih satu kalimat. Kalau engkau mengatakan Tuhan mengecewakan saya, berarti engkau telah mempunyai pengertian terhadap Tuhan yang salah. Pengertian terhadap Tuhan yang salah disebabkan adalah pengkhotbah tidak memberitakan firman menurut kitab suci sesungguhnya. Dia memberikan tipuan kepada pendengar. Tuhan hidup baik. Tuhan tidak mungkin kasih sakit. Tuhan tidak mungkin kasih miskin. Tuhan tidak mungkin kasih segala kecelakaan kabar kita. Saudara-saudara, ajaran yang mengatakan kalau engkau sehat dari Tuhan, kalau engkau sakit dari setan. Kalau engkau kaya itu berkat Tuhan, kalau engkau miskin itu gangguan setan. Ajaran semacam itu bikin orang mempunyai konsep terhadap Allah yang tidak benar. Akibatnya adalah gangguan iman tidak habis-habis. Gereja yang mengatakan Tuhan memberikan kekayaan, Tuhan memberikan kelancaran, Tuhan memberikan kesuksesan, kemakmuran, kesehatan. Gereja semacam itu gampang berkembang. Banyak orang perlu, banyak orang mau, banyak orang ingin menjadi kaya, maka mereka datang. Tapi saudara-saudara, pada waktu kematian harus tiba, harus menerima penyakit, kesulitan harus ada. Pada waktu kita berada di kemiskinan, langsung imannya itu anjlok. Sudah perhatikan orang yang mengkuburkan orang yang mereka cintai pada waktu perjalanan pergi ke kuburan. Bedakan orang reform kalau kekasihnya mati sama orang yang percaya seperti itu. Waktu kekasihnya mati, bagaimana perasaannya? Karena mereka tidak bisa menjawab, why this happen? Kenapa suamiku harus mati? Kenapa ayahku harus meninggal? Bukankah pendeta berkhotbah dia memberi kesembuhan kalau ada iman? Saya beriman kok. Saya beriman berpuluh-puluh tahun. Sekarang kok dia mati? Saudara-saudara, saat itu waktu membawa mayat menuju ke kuburan, orang reform tenang hatinya. Karena tahu dia kembali kepada Tuhan. Karena tahu ini adalah suatu hal yang harus jalan. Kalau tahu kalau manusia harus meninggal dunia, tetap bersyukur. Di dalam segala sesuatu berterima kasihlah kepada Tuhan. Di dalam segala sesuatu tetap bersyukur kepada Tuhan. Tapi bagi mereka yang menganggap Tuhan harus memberikan kesehatan, kemakmuran, kekayaan kepada aku. Di dalam menerimakan frustrasi seperti ini, mereka tidak bisa jawab. Lalu murung, sedih, nyanyinya lain. Tapi harus jalankan. Kapan kau recovery? Kapan kau mulai kembali? Saudara, mereka memakai istilah-istilah, definisi yang lain untuk menutupi kekecewaan mereka kepada Tuhan. Lalu berusaha lagi, minta lagi Tuhan kasih kekayaan. Nah, orang semacam demikian tidak pernah mempunyai sesuatu pengertian yang betul-betul sempurna dan tepat untuk mengartikan why you have done this, God. Saya harus berkata kepada Tuhan banyak hal di dalam waktu kita sengsara seperti Tuhan tidak peduli.
Pada waktu kita sengsara, kita menderita, kita mengalami kematian, seolah-olah Tuhan tidak menjawab. Jangan lupa pasal 11 pada waktu Lazarus sakit, Yesus tidak membesuk. Waktu Lazarus mati, Yesus tidak ada di situ. Setelah 4 hari mati, sudah busuk menurut keadaan dalil dari biologi, menurut keadaan dalil dari materi. Mayat dalam hari kedua mulai rusak, dan hari ketiga sudah keluar. Itu binatang-binatang kecil berterbang di sekitarnya. Rusak itu. Hari 4 berarti tidak mungkin itu mati suri. Tak mungkin itu mati palsu. Sudah pasti mati. Setelah 4 hari Yesus baru datang berkata, Lazarus keluar. Kuasa bangkit itu mengakibatkan orang yang sudah mati 4 hari keluar lagi. Bangkit daripada liang kubur. Dan berjalan keluar dengan ikatan-ikatan yang masih membatasnya. Saudara-saudara, our God is a living God, a true God. But He has done so many things we cannot understand with our own reasoning power. Dari kekuatan pikiran kita tak mungkin mengerti cara Tuhan bekerja. Jangan paksakan Tuhan masuk ke dalam keterbatasan otak dan logika kita. Supaya dia harus seperti ini baru Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang jauh lebih tinggi, lebih melampaui, lebih besar, lebih ajaib. Daripada segala sesuatu kita mungkin kurung dia dalam konsep. Saudara-saudara, Maria belajar. Maria mengetahui Tuhan dia adalah Tuhan yang bangkit. Maka dia pergi bercerita, aku telah melihat dia. Nah, inilah berita kesaksian kebangkitan Yesus yang pertama. Ini adalah satu penginjilan yang pertama setelah Kristus bangkit. Waktu Yesus mati, orang pertama yang masuk ke dalam Firdaus adalah perampok yang bergantung di pinggirnya dia. Pada waktu Yesus bangkit, orang pertama yang mengabari Injil adalah perempuan yang pernah dirasuk 7 setan. Ini semua membuktikan kepada kita, Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi orang berdosa. Engkau yang begitu besar berdosa, boleh diselamatkan. Engkau pernah dirasuk oleh setan, boleh mengabarkan Injil. Saudara-saudara, jangan menetapkan satu standar, orang seperti ini tidak layak menjadi pendeta. Orang itu lebih baik menjadi pendeta. Tuhan bisa memakai orang luar biasa. Saya lagi menunggu adakah pelacur-pelacur yang bertobat, bersaksi bagi Tuhan. Adakah perampok-perampok yang bertobat, bersaksi bagi Tuhan. Adakah orang nakorba yang sekarang kembali kepada Tuhan, bersaksi bagi Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa berdosa. Kekristenan bukan Tuhan dari surga datang mencari orang baik-baik. Orang benar-benar menjadi anggotanya. Injil adalah Tuhan mencari orang berdosa supaya bertobat. Yesus turun dari surga supaya membawa orang daripada tempat-tempat lumpur dosa dikembalikan dan berdiri di atas batu karang yang